Halo Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah saat ini, bahkan yang ada di gereja saat ini. Kita kembali lagi di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita adalah saat ini pelajaran yang ke-12 dengan judul besar Kasih dan Keadilan, dua perintah terbesar. Dan saya akan membahas di pelajaran hari Kamis, yaitu siapakah sesamaku. Sebelum kita lanjut, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini adalah kecurahan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami belajar bersama, kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, di pembelajaran hari Kamis dengan judul Siapakah Sesamaku? Dalam catatan Injil Lukas, tepat setelah Yesus menyatakan dua perintah terbesar, kita sudah tahu ya, dua perintah terbesar ini yaitu kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama. Seorang ahli Taurat yang ingin membenarkan dirinya, maka orang ini berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kita boleh baca dalam Lukas 10 ayat yang ke-29. Menanggapi hal ini, Yesus menceritakan perumpamaan yang kita sudah tahu bersama, yaitu perumpamaan tentang perempuan Samaria yang murah hati. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas 10 ayat 25-37, sini kita akan melihat apa perikop yang ingin Yesus katakan sehubungan dengan seruan para nabi tentang belas kasihan dan keadilan serta jenis ketidakadilan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap orang lain sepanjang sejarah manusia. Sebelum kita lebih lanjut lagi, di sini kita akan memahami terlebih dahulu siapa sih sesama kita, siapakah sesamaku. Di sini menekankan bahwa kita harus memahami siapa sesama kita, kemudian mengerti pentingnya mengasihi sesama dan mengembangkan kasih dan empati terhadap sesama. Jadi kita harus mengetahui dulu mengapa penting kita mengasihi sesama kita. Nah, dari pembelajaran ini kita akan membahas tentang siapa sesama kita dan pentingnya mengasihi sesama. Yesus mengajarkan bahwa sesama kita adalah semua orang. Jadi sesama kita itu adalah semua orang, bukan kita memilih-milih. Oh, sesama kita itu hanya, bahasa zaman sekarang itu adalah circle. Jadi sesama kita itu hanya aku dengan dia ini, dengan dia ini, dengan dia ini. Tapi sesama kita ini adalah mencakup semua orang. Jadi sesama kita itu adalah semua orang. Yesus mengajarkan bahwa sesama kita adalah semua orang, tidak hanya orang yang kita kenal atau yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Artinya bahasa zaman sekarang itu yaitu satu frekuensi. Tapi di sini kita melihat bahwa di mana sesama kita itu yaitu semua orang tanpa terkecuali. Nah, di sini kita melihat dalam perumpamaan tentang perempuan Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 25-37. Saya percaya kita semua sudah membacanya di rumah. Yesus menunjukkan bahwa sesama kita adalah semua orang yang membutuhkan bantuan dan kasih sayang kita. Jadi, semua orang yang membutuhkan kasih sayang kita itulah sesama. Jadi judul yang tadi kita sudah bacakan bahwa siapakah sesamaku? Dan jawabannya adalah sesamaku itu adalah semua orang tanpa terkecuali. Tadi sudah ditekankan bahwa tidak hanya orang yang kita kenal atau orang yang memiliki latar belakang yang sama, tapi semua orang. Itulah sesama kita. Nah, poin-poin yang akan kita bahas yaitu sesama kita adalah semua orang, tidak hanya orang yang kita kenal atau yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Kemudian, mengasihi sesama adalah perintah Allah yang kedua setelah mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi, hukum yang terutama yaitu apa? Mengasihi Allah, dan hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yesus tidak hanya berbicara tentang keadilan, Dia datang untuk membawa keadilan itu. Dia telah
dan akan menjadi penggenapan dari panggilan nubuat dan kerinduan akan keadilan. Dia adalah dambaan semua bangsa, khususnya mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan kelepasan. Bertolak belakang dengan musuh yang menginginkan kekuasaan, berupaya merebut tahta Allah. Kita sudah tahu ya siapa musuhnya, yaitu si setan yang berupaya untuk merebut tahtanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia merendahkan diri dan menyamakan diri dengan mereka yang berada di bawah kuasa dosa. Yaitu dengan apa? Menjadi manusia. Jadi dia menyamakan diri dengan orang-orang yang di bawah kuasa dosa. Ketidakadilan dan penindasan tanpa terpengaruh oleh dosa, dan ia mengalahkan musuh dengan memberikan dirinya ke dalam kasih demi menegakkan keadilan sebagai seorang yang maha adil dan yang maha benar semua orang yang percaya. Bagaimanakah kita dapat mengaku menaruh perhatian terhadap hukum yang harus ditegakkan melalui kematian Kristus jika kita tidak peduli terhadap apa yang Kristus sebut sebagai hal-hal yang terpenting dalam hukum? Jadi bagaimana kita bisa menaruh perhatian terhadap hukum yang ditegakkan, tapi kita tidak peduli terhadap apa yang Kristus sebut sebagai hukum-hukum penting. Jadi, bagaimana kita bisa peduli tentang apa yang disampaikan atau terhadap hukum yang dia tegakkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, tapi kita menganggap remeh hal-hal yang telah disampaikan, yaitu hukum apa yang telah disampaikan tadi, hukum mengasihi Allah, bahkan mengasihi sesama. Di dalam Mazmur 9 ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Di sini Tuhan akan mengajarkan kita bahwa ketika kita mengasihi sesama, janganlah kita pilih-pilih orang. Hanya mengasihi orang ini karena dia dekat dengan kita, hanya mengasihi orang ini karena sama sefrekuensi dengan kita. Tapi di sini Tuhan tekankan, siapakah sesamaku? Yaitu semua orang tanpa terkecuali. Yang kita sudah dengar cerita bahwa seorang perempuan Samaria yang dimana mereka memilih-milih, bahkan tidak menjangkau orang Samaria karena kata mereka itu adalah orang yang tidak baik. Tapi di sini menekankan bahwa mengasihi sama itu tidak memilih-milih. Demikian pula di dalam Mazmur 146 ayat 7-9 mengatakan bahwa menambahkan Tuhan menegakkan keadilan untuk orang yang diperas dan memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Sebab seberapa jelaskah firman Allah tentang bagaimana kita harus berupaya melayani orang-orang sekitar kita yang membutuhkan dan tersakiti. Jadi seberapa atau bagaimana kita mau berupaya untuk melayani orang-orang sekitar kita tanpa terkecuali. Karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang melindungi orang-orang yang terinjak, tempat pelindungan pada waktu kesesakan, bahkan memberi roti kepada orang yang lapar dan membebaskan orang yang terkurung. Dia tidak memilih-milih. Bahkan ketika dia mati di kayu salib, dia mati untuk semua orang. Bukan mati hanya untuk saya, bahkan juga bukan untuk mati hanya kepada saudara sekalian. Tapi di mana dia mati untuk kita semua. Itulah kasih yang sebenarnya. Dan di sini Tuhan tekankan bahwa siapakah sesamaku? Yaitu semua orang tanpa terkecuali. Baik dia miskin, kaya, dan semuanya itu. Kita harus melayani dengan tanpa memilih-milih. Dan itu yang ditekankan bahwa sesama kita adalah semua orang, tidak hanya orang yang kita kenal atau yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Di sini Tuhan mengajak kita bahwa mari kita merenungkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dan bagaimana Yesus mengajarkan kita mengasihi sesama. Mari kita mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap sesama, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, dan masyarakat. Apakah yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan pelayanan Yesus mengenai menjangkau mereka yang membutuhkan? Sekalipun kita dapat melakukan perbuatan ajaib seperti
yang dia lakukan, sekalipun kita tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan, tapi bagaimanakah bantuan kita dapat dianggap cukup bagi banyak orang yang tersakiti. Jadi ringkasan sekolah Sabat pelajaran hari Kamis ini mengajarkan kita semua bahwa ketika dalam pelayanan kita, marilah kita jangan memilih-milih orang. Baik kita melayani semua orang tanpa terkecuali. Karena dengan judul pelajaran kita itu siapakah sesamaku, dan sudah dijawab bahwa sesamaku itu atau sesama kita adalah semua orang tanpa terkecuali. Baik apapun itu. Jadi semua orang itulah sesama kita. Biarlah dengan ringkasan sekolah Sabat kita di pelajaran hari Kamis boleh memotivasi kita bahwa sesama kita itu semua orang, baiklah kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.